Kandidat nomor urut 2 Paslon APRB atas nama Paru Andreas dan Raimundus Bena. Aku pilih RB Rakyat itu. APRB menang, menang, menang. Mesti Ya, paslon APRB ini Forum debat terbuka Pilkada Ngada tahun 2020 yang saya hormati, masyarakat Kabupaten Ngada yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Izinkan paket APRB pada kesempatan ini menyampaikan visi misi dan program-program kegiatan. Paket APRB mengusung visi terwujudnya masyarakat Ngada yang unggul, mandiri, berbudaya, berbasis pertanian dan pariwisata yang berwawasan lingkungan. Mengapa paket APRB mengusung visi sebagaimana saya sebutkan tadi? Ada beberapa alasan mendasar. Yang pertama, masyarakat Ngada 60% adalah petani, baik itu sebagai pekerja lahan, sawah, perkebunan, peternak, juga sebagai nelayan. Alasan kedua, potensi Kabupaten Ngada yang sungguh-sungguh besar belum dimaksimalkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Ngada. Alasan yang ketiga, nilai-nilai komoditi yang ada di Kabupaten Ngada sungguh-sungguh berada pada nilai yang bagus pada pasar-pasar regional. Dan yang terakhir, bahwa PDRB Kabupaten Ngada, produk domestik bruto regional kita, 33% disumbangkan dari sektor pertanian. Inilah alasan utama kenapa paket RB mengusung dua program unggulan, yaitu pertanian dan pariwisata. Dua sektor unggul ini yang kami namakan Tante Nela Paris: tani, ternak, nelayan, dan pariwisata. Untuk apa? Untuk 3T. Dengan istilah bahasa kita, bahasa kampung kita, tuka, artinya yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah tuku, dalam rangka menyiapkan, menabung. Dan yang ketiga pada akhirnya adalah TK, untuk meningkatkan kesejahteraan, untuk membiayai kehidupan keluarga. Inilah alasan kami. Nah, untuk menjabarkan visi sebagaimana saya sebutkan tadi, kami jabarkan dalam 5 misi yang disebut Panca Cita Pembangunan Kabupaten Ngada. Misi pertama adalah mengembangkan sektor pertanian dan pariwisata. Bagaimana mengembangkan sektor pertanian dan pariwisata? Yang pertama adalah, strategi pertama adalah dengan melakukan pemetaan zona ekologi, ya. Zona ekologi ini dipetakan secara rinci berdasarkan pemanfaatan lahan. Artinya bahwa pendekatan pembangunan pertanian itu berbeda-beda berdasarkan karakteristik wilayah. Pendekatan pertanian untuk wilayah pantai tentu berbeda dengan pendekatan pertanian di wilayah pegunungan atau antara pantai dan pegunungan. Demikian juga pendekatan potensi, pendekatan kepada masyarakat di Soa misalnya akan berbeda dengan pendekatan pertanian kepada masyarakat di Boba, karena kehidupan di Boba mereka di pantai dan mengiris moke. Demikian juga daerah-daerah lainnya.
ini dipetakan secara baik sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas dan ekonomi rakyat. Yang kedua, bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ini misi kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ujung tombak daripada program Tante Nela Paris adalah manusia. Manusia adalah pelaku utama. Nah, oleh karena itu akan ditingkatkan mutu mulai dari pendampingan sampai dengan peningkatan kualitas pelayanan melalui kegiatan-kegiatan, baik melalui kegiatan-kegiatan pelatihan maupun kegiatan rekrutmen bagi mereka-mereka yang mendamping berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Yang ketiga adalah bagaimana mengembangkan wilayah di mana kita lakukan untuk meminimalisir kesenjangan yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan kehidupan pokok masyarakat. Antara lain, bagaimana penataan kota. Ya, bagaimana penataan kota? Kenapa? Kota merupakan barometer. Kota merupakan etalase terhadap kunjungan masyarakat, baik mancanegara maupun domestik. Ini akan kita lakukan. Nah, oleh karena itu kebutuhan-kebutuhan dasar yang berkait dengan pengembangan wilayah ini harus terpenuhi, antara lain air bersih, kebutuhan perumahan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Yang berikut adalah misi keempat adalah bagaimana mempercepat, saya ulangi, mempercepat reformasi birokrasi di Kabupaten Ngada. Kami sadari bahwa reformasi birokrasi ini sudah berjalan, tetapi bagaimana mempercepat? Karena apa? Karena pelayanan publik sangat tergantung dari bagaimana birokrasi yang ada. Mata rantai birokrasi yang berbelit-belit ini akan dilakukan penyesuaian, yaitu bagaimana pelayanan yang mudah, murah, cepat. Nah, oleh karena itu pelayanan publik ini akan berpengaruh terhadap sektor-sektor lain. Bagaimana pertumbuhan kewirausahaan ini akan sangat pengaruh dari sektor-sektor pelayanan publik. Nah, oleh karena itu birokrasi ini menjadi ujung tombak. ASN akan menjadi ujung tombak dalam rangka mensukseskan Tante Nela Paris. Dan misi kelima yang kami tawarkan kepada masyarakat yang akan kami lakukan adalah bagaimana membangun lingkungan hidup dalam rangka ketahanan terhadap bencana alam juga perubahan iklim. Bapak mama sekalian yang ada di desa, masyarakat Ngada, serta forum debat terbuka yang kami hormati, ada beberapa pendekatan yang akan kami lakukan. Yang paling utama adalah bagaimana memberdayakan masyarakat. Pemerintah hadir bukan untuk memberi pertolongan, tetapi pemerintah hadir di tengah masyarakat untuk menjadikan masyarakat sebagai agen perubahan pembangunan itu sendiri. Nah, oleh karena itu masyarakat akan dijadikan subjek utama di dalam pembangunan. Untuk selanjutnya saya akan serahkan ke Pak Wakil untuk melanjutkan visi misi APRB. Ya, terima kasih. Tentu dari apa yang disampaikan oleh Bapak calon Wakil Bupati, pasti ada kiat-kiat untuk mensukseskan itu yang kami ramu dalam arah kebijakan Kabupaten Ngada. Ada beberapa arah, ya. Yang pertama, arah kebijakan itu pertama mempercepat peningkatan pendapatan ekonomi, ya, berbasis pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif. Yang kedua, meningkatkan sumber daya manusia. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dasar, fasilitas pelayanan dasar, ya. Dan yang keempat, mempercepat reformasi, ya, dan pelayanan publik, ya. Dan khusus untuk peningkatan pelayanan kualitas publik ini, pertama itu berkaitan dengan reformasi birokrasi. Yang kedua berkaitan dengan penataan pemerintahan berbasis elektronik. Yang ketiga penyediaan mall pelayanan. Dan yang keempat itu berkaitan dengan pendekatan akreditasi pelayanan publik, ya. Dan yang terakhir
arah kebijakan yang terakhir itu adalah bagaimana menekan penyebaran virus pandemi corona ini ke tingkat masyarakat yang boleh kita kenal sekarang itu masih pada zona hijau, ya. Kemarin sempat kuning kembali ke hijau dan kita harapkan tetap ke hijau, ya. Dan untuk mewujudkan ini semua, forum debat terbuka yang kami hormati tentu butuh dukungan, baik itu dukungan kepada infrastruktur, dukungan PNS ataupun sebagai ujung tombak yang boleh dikatakan sebagai ujung tombak penggerak, sebagai ujung tombak mensukseskan program APRB, ya, dengan beberapa pendekatan ya, dengan beberapa intervensi, misalnya berkaitan dengan tunjangan kinerja, ya. Hal ini tentu akan tetap kita lakukan itu, ya, sebagai ujung tombak penggerak program APRB. Tunjangan kinerja pasti akan tetap kita perhatikan, termasuk tunjangan atau insentif untuk tenaga-tenaga honor daerah yang kurang lebih, kalau di total semua itu kurang lebih 2.700 orang, itu akan kita lakukan itu. Dan di samping itu, ya, aparat desa dan BPD termasuk RT, ya. Di sisi lain, ya, ketika kita punya semangat untuk memanfaatkan mereka ini atau memberdayakan mereka ini sebagai penggerak utama dalam program APRB, tentu ada fasilitas-fasilitas kesehatan berupa kurang lebih 67.000 jiwa lebih penduduk Kabupaten Ngada yang tidak memiliki fasilitas kesehatan berupa BPJS dan KIS. Kita akan lakukan subsidi bertahap terhadap kurang lebih 67.000 jiwa lebih ini, bisa diterbitkan melalui misalnya BPJS Ketenagakerjaan atau kebijakan lokal berupa kartu Ngada Sehat APRB yang kita lakukan dan kita bagikan kepada 67.000 jiwa ini, termasuk juga kepada para tenaga honor kabupaten yang kurang lebih 2.700 orang, ya. Ini juga kita perhatikan kenapa, karena pendapatan mereka begitu kecil, tapi di sisi lain, di sisi kesehatan mereka disisikan. Saya kira hal ini adalah sebuah hal yang kurang bagus dan kurang adil. Yang berikut berkaitan dengan kesehatan, ya, untuk menunjang program APRB ini, kita akan lakukan yang namanya penyediaan tenaga dokter, baik dokter spesialis atau dokter umum, khusus untuk tenaga dokter, ya, dokter spesialis, dokter kandungan dan spesialis lainnya. Kita pastikan selama 12 bulan itu harus berada di Kabupaten Ngada sehingga pelayanan tidak menjadi tersesat. Dan juga untuk fasilitas rumah sakit, ya, kita punya konsep ketika masyarakat mempercayakan itu, tahun pertama kita langsung bangun rumah sakit yang lebih besar dan lebih megah sehingga proses pelayanan ini tidak terhambat, dan juga dengan penataan yang berkaitan dengan fasilitas-fasilitas kesehatan. Dan juga terakhir soal COVID, ya, selain yang diamanatkan oleh pemerintahan pusat berkaitan dengan mencuci tangan, menjaga jarak dan bermasker, kita juga ada ketika COVID ini terjadi, tentu dampaknya yang paling terbesar itu adalah bagaimana kendala ekonomi masyarakat juga kepada anak-anak sekolah, ya. Dan khusus untuk anak-anak sekolah, kalau kita harapkan guru saja di tingkat sekolah, saya rasa tidak cukup. Kita akan coba rekrut para relawan-relawan. Kita memanfaatkan tenaga-tenaga pendidikan yang ada di desa-desa. Kita rekrut mereka menjadi relawan untuk mendampingi anak-anak sekolah di rumah-rumah, karena mengharapkan tenaga guru yang begitu terbatas saya rasa sangat tidak mungkin, karena beban kerja mereka akan semakin tinggi. Di sisi lain, tunjangan kinerja mereka tidak kita perhatikan juga menjadi persoalan. Saya rasa itu saja apa yang kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Masih tersisa 7 detik. Bapak-bapak, waktu yang digunakan dan menjadi acuan adalah waktu yang ditunjukkan oleh timer yang di bawah bapak-bapak, ya. Karena yang di dinding itu merupakan timer untuk live, dan sepertinya dia lebih lama dibandingkan dengan yang di sana. Jadi supaya bapak-bapak lebih untung lah, ya, lebih panjang durasi waktunya. Oke, silakan paslon nomor 2 pendukungnya. Luar biasa sekali, ya.